Shalom, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa kesempatan hari ini Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Dan baiklah saudara-saudara, kesempatan ini kita pakai untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui mendengarkan firman-Nya. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman saat ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, untuk setiap waktu yang Tuhan terus anugerahkan dalam hidup kami. Kembali saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu yang kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tolonglah Engkau berkati pendengaran kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kami. Kami melakukannya dan kami berbahagia. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Dalam hal inilah tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini kita akan renungkan dalam satu tema, hidup dalam kasih. Tuo lan Pak Kaboro. Saudara-saudara, jika kita diminta untuk mengungkapkan inti iman Kristen dalam satu kata, maka kata tersebut adalah kasih. Allah yang telah kita sembah adalah kasih. Kita hidup karena kasih-Nya. Melalui Yesus Kristus kita telah ditebus dari kefanaan dan dipanggil menjalani hidup sebagai orang-orang yang dikasihi dan mengasihinya. Dari surat Kolose,
Kita diingatkan bahwa Allah sebagai Allah adalah Allah yang tidak diam, ibarat aliran air. Kasih-Nya yang mengalir kepada kita mengalir juga kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu, setiap orang yang sudah dikasihinya harus hidup dalam kasih dan berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Kita diminta untuk senantiasa mengenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jika kasih Tuhan yang sudah kita peroleh berbuahkan pengampunan, maka kita wajib saling mengampuni di tengah kepelbagaian dalam persekutuan. Kasih dari Allah kiranya menjadi pengikat yang kokoh. Singkatnya, bentuk syukur kita atas limpah kasih dari Allah harus mewujud dalam relasi dengan sesama. Saudara-saudara, sesungguhnya ada tugas kerasulan yang melekat dalam identitas kita sebagai orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Allah. Setiap orang dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang melimpah atas dirinya. Jika kita percaya bahwa Allah adalah kasih, maka seharusnya seluruh tindakan kita dalam kasih merupakan kesaksian tentang Allah. Karena itu, baiklah kita menguji seluruh tindakan kasih itu. Apakah tindakan kasih itu sudah sungguh-sungguh melekat dalam pengakuan bahwa semuanya dilakukan dalam rangka memuliakan Allah? Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih sayang-Mu dan anugerah-Mu kepada kami. Pagi hari ini kembali Engkau anugerahkan kepada kami, dan menjalani sepanjang hari ini pekerjaan kami, seluruh aktivitas kami, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Berikanlah kami hikmat Tuhan untuk hari ini tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kasih Tuhan dalam hidup kami yang Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus, Engkau telah menyelamatkan kami. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Tuhan, mampukanlah kami orang-orang yang Engkau sudah kasihi ini untuk juga terus menyatakan kasih kepada sesama kami, terutama hidup dalam pengampunan satu terhadap yang lain. Bahwa di dalam Yesus Kristus Engkau telah mengampuni dosa kami. Biarlah pengampunan itu kami wujud nyatakan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Nama Tuhan terus dimuliakan. Ini doa kami, dengarkanlah dan sempurnakanlah. Kami berdoa kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.